Setelah piton raksasa menelan piton raksasa merah, sepasang mata besar ditutup. Saat mata tertutup, wajah secara alami menghilang dalam kegelapan. Semua yang terjadi dalam kegelapan, Luo Zeng tidak dapat mendeteksi mereka. Raksasa ini adalah tangan raksasa bagi mereka. Masih harus menamparnya menjadi bubuk. Ling Xuang tanpa sadar mencengkeram tangan Luo Zeng, dan Feng Ge juga mengangkat bibirnya. Sama seperti semua orang melihat ke atas, dalam lingkup sumber cahaya, tangan raksasa berbulu muncul lagi. Setelah semua orang melihat tangan itu, perasaan penindasan di hati bahkan lebih buruk lagi. Ada murid-murid Tiangong dan kaki orang-orang Jiuli yang menggigil, dan mereka tidak bisa mendukung mereka. Bahkan Luo Zeng menghadapi tangan raksasa ini dan merasakan tekanan kuat. Tangan raksasa ini tidak menembak langsung seperti tamparan di wajah, tetapi malah memegang tinjunya dan perlahan-lahan turun, seolah ada sesuatu di telapak tangannya. Dengan telapak tangan Anda terbuka dengan lembut, seorang anak berusia 7-8 tahun muncul di telapak tangan Anda. Penampilan, tinggi dan ukuran anak tidak jauh berbeda dari ras manusia normal, satu-satunya perbedaan adalah bola mata di dahi. Item ketiga. Luo Zeng menatap mata ketiga anak itu, dan hatinya berpikir. Anak itu tidak utuh, dan bahu serta wajah kirinya tergores, tetapi tampaknya dia tidak peduli dengan lukanya. Aku kebetulan berkelahi dengan monyet hitam. Aku tidak berharap untuk menangkap ikan pada saat ini, sangat mengecewakan. Bocah bermata tiga itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Memancing. Luo Zeng dan hatinya semua dalam satu hati. Tampaknya sekarang bagaimana ketiga rumah kayu terang ini terlihat seperti jebakan. Baru saja membangun jembatan kayu, ada 3 rumah kayu, dan ada cahaya yang bersinar di sepanjang jalan. Beberapa hal sangat jelas ketika mereka terbalik, tetapi mereka berkabut pada saat pengalaman. Setelah semua, mereka tidak tahu apa-apa tentang wilayah gelap. Apakah hantu tahu apa ini? Ini, teman, apa maksud ikan itu? Kata Hose dengan hormat. Raksasa yang begitu kuat dikendalikan oleh bocah bermata tiga itu. Di mana Hose berani memperlakukannya sebagai seorang anak? Ini kalian. Bocah laki-laki bermata tiga melompat keluar dari telapak tangan besar dan mengendus-endus di depan banyak roh matahari. Lemah, 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 lemah. Kamu terlalu lemah. Di mata bocah bermata tiga, jiwa yang ini lebih lemah dari semut. Bahkan semut berwajah gelap 100 kali lebih kuat dari jiwa yang ini. Tapi masih ada daging, kata bocah bermata tiga, yang menatap Luo Zeng. Wajah lembut itu agak aneh. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk ke sisi lain, tetapi sejak kamu sampai di sini, kamu akan tetap di sini. Jiwa-jiwa lain akan mati. Kata-kata bocah tiga mata itu memberikan hukuman mati kepada semua jiwa yang hadir, dan wajah Ling Xuang, Feng Ge, Huo Ze, dan Yan tiba-tiba berubah. Refleks mereka yang terkondisikan melangkah mundur dan roh jiwa bergerak. Meskipun mengetahui bahwa tidak mungkin menjadi lawan dari bocah bermata tiga ini, orang-orang ini tidak akan pernah duduk diam, seperti Huo Ze dan yang lainnya sekali lagi mengorbankan citra virtual berkepala 3 dan 6 bersenjata, dan permukaan jiwa Phoenix memiliki nyala emas. Dada Ling Ling The Witchcraft Necklace juga meledak dengan fluktuasi yang luar biasa. Hei! Oh! Hei! Serangan di bawah upaya bersama rakyat juga dianggap kuat. Pada hari ke-13, selain dari tubuh Luo Zeng, saya takut tidak ada makhluk lain yang berani mengambilnya. Namun, metode-metode ini tidak bisa masuk ke mata bocah bermata tiga itu. Di mata ketiganya, secercah cahaya hijau melintas ke dalam cincin hijau. Jiwa-jiwa ini termasuk di dalamnya, dan kemudian mereka mengilhami jiwa yang kuat. Kekuatan-kekuatan itu hilang. Sama seperti Sun Mu Boys menyelesaikan serangan bersama orang-orang ini, sosok Luo Zeng melesat ke arah anak itu. Mata bocah bermata tiga itu memiliki senyum mencemooh di wajahnya. Dia dengan lembut memeriksa satu tangan dan meraih tangan kanan Luo Zeng, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan bawang terbalik langsung menghancurkannya ke tanah. Boom! Hampir tidak ada kerugian di sisi lain Luo Zeng, di depan bocah bermata tiga tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah bocah bermata tiga itu memasukkan Luo Zeng ke tanah, mata di dahinya mengeluarkan sedikit cahaya hijau lagi. Lampu hijau ini sepertinya tumbuh panjang dan mata dilarikan keluar dari depan. Hei! Lampu hijau sutra ini secara langsung menembus dada orang-orang itu dan memasukkannya ke dalam tali. Orang-orang yang ditembus oleh lampu hijau merasa bahwa jiwa mereka tidak lagi terkendali, dan mereka semua menatap bocah bermata tiga itu dengan tatapan ngeri. Tetapi di antara jiwa-jiwa ini, hanya satu dari Phoenix yang terlewatkan. Api jiwamu masih agak berguna, sehingga hidupmu bisa dibiarkan seperti dia, kata bocah bermata tiga itu dengan dingin, selama kalian semua bisa mati. Melihat bahwa anak laki-laki bermata tiga itu akan menghancurkan sting jiwa-jiwa yang, dia mendengar ledakan Luo Zeng berteriak, stop. Bocah tiga mata itu menoleh dan menatap mata Luo Zeng. Wajah anak itu agak membingungkan dan mengejek. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk saya hentikan? Setelah gol ketiga dahinya, lampu hijau menyala, dan jiwa orang Jiuli di sisi yang jauh mulai menyusut, dan langsung diserap ke dalam lampu hijau. Azi, Cisaudara, Huo Ze dan Lan King dan yang lainnya melihat orang-orang mereka jatuh, dan mereka sangat sedih karena mereka tidak memiliki sarana untuk melawan. Karena saya adalah ikan dengan lagu Phoenix, itu akan berguna bagi Anda. Tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan, saya akan bekerja untuk Anda bersamanya, tetapi Anda tidak dapat membunuh orang-orang ini. Luo Zeng berkata dengan cepat. Bahkan jika kamu membunuh mereka, kamu juga harus bekerja untukku. Bocah bermata tiga itu mengangkat baunya, dan jiwa orang lain dengan cepat menyusut menjadi satu kelompok dan tersedot ke dalam lampu hijau. Itu adalah murid kuil. Jika kamu membunuh orang lain, aku tidak akan mati seolah-olah kamu ingin mati dengan Feng Ge. Luo Zeng memandang Ling Frost tidak jauh, dan berkata dengan tegas. Ling Xuang juga menatap Luo Zeng, dan ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba merasakan sentuhan. Jika bocah laki-laki bermata tiga itu sekali lagi menyedot jiwa, yang berikutnya adalah gilirannya, tetapi dia tidak memiliki banyak ketakutan di dalam hatinya. Tetapi dengan lembut mengatakan,
Luo Zeng. Feng Ge tidak ingin melihat kata-kata dari orang-orang ini, tetapi mereka tidak dapat menyangkal kata-kata Tianxing. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar kata-kata Ling Xiao berbisik, dan itu adalah sedikit pandangan. Luo Zeng. Feng Ge menatap curiga ke tubuh Luo Zeng. Meskipun bocah bermata tiga itu tidak peduli dengan kehidupan dan kematian jiwa-jiwa ini, ia berhasil mengatur hal ini. Waktu tunggunya tidak singkat. Generasi hantu berikutnya yang menerobos masuk ke kuil surga tahu kapan itu, dan tubuh ini langka. Sesekali. Pada saat ini, bocah bermata tiga itu benar-benar ragu.